Hai, saya Cantik Ketompowiro. Pada video ini saya akan membahas mengenai tingkat kesadaran, skala pemeriksaan GCS, dan triase. Nah, yang pertama kita masuk dalam tingkat kesadaran. Tingkat kesadaran adalah ukuran dari kesadaran dan respon seseorang terhadap rangsangan dari lingkungan. Ini menjadi indikator paling awal dari perubahan keadaan neurologis seseorang. Nah, berdasarkan penilaian kualitatif, tingkat kesadaran dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama, komposmetis, yaitu kesadaran normal, sadar sepenuhnya, dan dapat menjawab semua pertanyaan tentang keadaan di sekelilingnya. Yang kedua ada apatis, yaitu keadaan kesadaran yang segan untuk berhubungan dengan sekitarnya. Sikap ini acuh tak acuh. Yang ketiga ada delirium. Yang ketiga ada delirium, yaitu gelisah, disorientasi orang, tempat, dan waktu, memberontak, berteriak, berhalusinasi, kadang berhayal. Yang keempat ada somnolen, yaitu obstinasi letargi, yaitu keadaan menurun respon psikomotor yang lambat, mudah tertidur, dan kesadaran dapat pulih bila dirangsang, mudah dibangunkan tetapi jatuh tertidur lagi, maupun mampu memberi jawaban verbal. Di nomor 5 ada stupor, keadaan soporokoma, yaitu keadaan seperti tertidur lelap tetapi ada respon terhadap nyeri. Yang terakhir, yang keenam, koma atau komatos, yaitu tidak bisa dibangunkan, tidak ada respon terhadap rangsangan apapun, tidak ada respon kornea maupun refleks muntah, mungkin juga tidak ada respon pupil terhadap cahaya. Sekarang kita masuk dalam pemeriksaan skala GCS. Nah, Glasgow Coma Scale atau GCS adalah skala yang digunakan untuk nilai tingkat kesadaran pasien. Apakah pasien dalam kondisi koma atau tidak. Dengan menilai respon pasien terhadap rangsangan yang diberikan, respon pasien yang perlu diperhatikan mencakup 3, yaitu reaksi membuka mata, yaitu eyes, berbicara atau verbal, gerakan atau motorik. Nah, hasil pemeriksaan dinyatakan dalam derajat atau skor dengan rentang angka 1-6 tergantung responnya. Respon yang pertama ada I atau I, respon membuka mata. 4, membuka mata spontan. 3, membuka saat diajak berbicara. 2, membuka mata dengan rangsangan nyeri, misalnya tekan pada saraf supraorbital. Selanjutnya 1, tidak ada reaksi mata. Nah, untuk respon yang kedua ada respon V atau verbal dengan skor 5, baik dan tidak ada disorientasi, dapat menjawab dengan kalimat yang baik dan tahu di mana dia berada, tahu waktu, tahu hari dan bulan. Yang skor 4, kacau, dapat berbicara dalam kalimat namun ada disorientasi waktu dan tempat. Untuk skor ketiga, tidak tepat, dapat mengucapkan kata-kata namun tidak berupa kalimat dan tidak tepat. Skor kedua, mengerang, tidak mengucapkan kata, hanya suara mengerang. Skor 1, tidak ada jawaban. Sekarang kita masuk dalam respon yang ketiga, yaitu ada M, motorik, dengan skor 6, yaitu menurut perintah, misalnya disuruh angkat tangan. Yang kelima ada mengetahui lokasi nyeri. Dia contohnya memberikan rangsangan nyeri, misal menekan dengan jari pada supraorbital. Nah, bila pasien mengangkat tangan sampai melewati dagu untuk menepis rangsangan tersebut, berarti ia dapat mengetahui lokasi nyerinya. Sekarang kita masuk dalam skor keempat, yaitu reaksi menghindar. Skor yang ketiga, reaksi refleks, berikan rangsangan nyeri, misalnya pada ujung jari kuku. Bila terdapat gerakan siku yang fleksi abnormal, maka terdapat fleksi terhadap nyeri. Yang kedua, ada reaksi ekstensi. Dengan merangsang nyeri, terdapat reaksi ekstensi abnormal pada siku. Ini selalu disertai fleksi spatik pada pergelangan tangan. Untuk skor yang 1, tidak ada reaksi. Sebelum memutuskan bahwa tidak ada reaksi, harus diyakinkan bahwa rangsangan nyeri memang cukup kuat diberikan. Untuk nilai GCS-nya yang tertinggi adalah 15, yaitu I4, F5, M6. Dan yang terendah adalah 3, yaitu E1, F1, M1. Nah, jika dihubungkan dengan kasus trauma capitis atau benturan cedera kepala, maka dapat dihasilkan
hasil misalnya GCS 14-15 termasuk CKR cedera kepala, untuk GCS 9-13 termasuk CKS cedera kepala sedang, dan GCS 3-6 termasuk dalam CKB cedera kepala berat. Sekarang kita masuk dalam materi yang ketiga, yaitu triase. Nah, triase adalah suatu sistem pembagian atau klasifikasi prioritas klien yang berdasarkan berat ringannya kondisi klien atau kegawat daruratannya yang memerlukan tindakan segera. Nah, beberapa hal yang mendasari klasifikasi pasien dalam sistem triase adalah kondisi yang meliputi yang pertama, gawat adalah suatu keadaan yang mengancam nyawa dan kecacatan yang memerlukan penanganan dengan cepat dan tepat. Yang kedua, ada darurat. Tidak ada suatu keadaan yang tidak mengancam tetapi memerlukan penanganan cepat dan tepat seperti kegawatan. Selanjutnya, yang ketiga, keadaan darurat. Nah, adalah suatu keadaan yang mengancam jiwa disebabkan oleh gangguan ABC atau airway jalan nafas, breathing pernapasan, dan sirkulasi. Nah, jika tidak ditolong, segera akan dapat meninggal atau cacat. Sekarang kita masuk dalam triase menurut prioritas keperawatannya. Yang pertama, untuk prioritas pertama ada gawat darurat, mempunyai keterangan di saat dimana keadaannya mengancam nyawa, adanya gangguan ABC dan perlu tindakan segera, misalnya pada kardiak arrest, penurunan kesadaran, dan trauma mayor. Selanjutnya ada prioritas kedua, gawat tidak darurat. Nah, keadaan ini mengancam nyawa tetapi tidak memerlukan tindakan darurat. Setelah dilakukan resusitasi, maka ditindaklanjuti oleh dokter spesialis, misalnya pada pasien kanker tahap lanjut dan fraktur serta sickle cell dan lainnya. Selanjutnya ada prioritas 3, ada keadaan tidak darurat, tidak gawat. Selanjutnya kita masuk dalam prioritas 3 adalah keadaan darurat tidak gawat. Sekarang kita masuk dalam prioritas ketiga, ada keadaan darurat tidak gawat. Nah, keadaan tidak mengancam nyawa tetapi memerlukan tindakan darurat ini, contohnya pada pasien sadar, tidak ada gangguan ABC dan dapat langsung diberikan terapi definitif. Untuk tidak lanjut dapat ke polianak, misalnya laserasi, fraktur minor, tertutup, otitis media, dan lain-lain. Selanjutnya ada prioritas keempat, tidak gawat, tidak darurat. Nah, keadaan ini tidak mengancam nyawa dan tidak memerlukan tindakan gawat. Gejala dan tanda klinisnya ringan, misalnya penyakit kulit, batuk, flu, dan sebagainya. Sekarang kita masuk dalam prioritas keperawatan. Untuk prioritas 1 dikategorikan merah, prioritas 2 dikategorikan kuning, prioritas 3 dikategorikan hijau, dan prioritas 0 dikategorikan hitam. Sekarang kita masuk dalam klasifikasi menurut prioritas keperawatannya. Yang pertama ada prioritas 1 yaitu warna merah, prioritas 2 ada warna kuning, prioritas 3 warna hijau, dan prioritas 0 yaitu hitam. Nah, untuk prioritas merah mengancam nyawa, jiwa, fungsi vital, perlu resusitasi dan tindakan bedah segera, mempunyai kesempatan hidup yang besar, penanganan dan pemindahan bersifat segera yaitu gangguan pada jalan nafas, pernapasan, dan sirkulasi. Nah, contohnya sumbatan pada jalan nafas, tension pneumothorax, shock hemorrhagic atau shock hemorrhagic, luka terpotong pada kaki dan tangan. Prioritas kedua yaitu warna kuning, potensial mengancam nyawa atau fungsi vital. Nah, penanganannya dan pemindahan bersifat jangan terlambat, misalnya pada tulang besar, komputio, luka bakar tingkat kedua dan ketiga, trauma toraks, abdomen, laserasi luas, dan trauma bola mata. Selanjutnya ada prioritas ketiga, warna hijau. Perlu penanganan seperti pelayanan biasa, tidak perlu segera, namun penanganan dan pemindahan bersifat terakhir. Contohnya untuk luka superficial dan luka-luka ringan.
Yang terakhir ada prioritas 0 atau hitam. Nah, keadaan ini kemungkinan untuk hidup sangat kecil karena luka yang sangat parah. Nah, keadaan ini hanya memerlukan tindakan suportif. Untuk contoh keadaannya yaitu misalnya pada henti jantung kritis dan cedera kepala kritis. Demikianlah video yang dapat saya bagikan, kiranya bisa menambahkan pengetahuan untuk kita semua. Saya Cantika Tampuwira, pamit undur diri, sampai jumpa.